Shalom Jemaat Gereja BES, senang sekali saya bisa bertemu dengan Anda semua. Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, saya akan membacakan informasi mengenai update dari Gereja BES untuk bulan Juli. Sekolah Tinggi Teologi Adi Wacana Surabaya masih membuka pendaftaran sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022. Untuk info pendaftaran, silakan Bapak Ibu men-scan barcode yang tampil pada layar. Untuk Bapak dan Ibu bisa mengikuti kebaktian secara online melalui channel YouTube Gereja BES. Saat ini Gereja BES sudah mengupload lebih dari 1.200 video. Silakan Bapak dan Ibu bisa bagikan bagi kerabat, saudara, atau rekan Anda sekalian. Dan untuk jadwal ibadah, silakan diakses melalui official Instagram Gereja BES, yaitu bestchurch.official atau melalui Iwarta Gereja. Kabar gembira untuk Bapak dan Ibu, selain dari channel YouTube, Bapak dan Ibu juga bisa mengikuti kebaktian online kami di Metaverse. Diadakan setiap hari Kamis pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, silakan kunjungi akun Instagram kami. Selain itu, Gereja BES juga hadir di platform TikTok. Bapak dan Ibu bisa mengakses renungan-renungan singkat kami di platform TikTok dan juga musik-musik yang dapat membangkitkan iman kerohanian kita. Silakan Bapak dan Ibu bisa follow, like, dan juga share agar kita semua bisa menjadi berkat bagi sesama. Melalui video berikut, kami juga mengajak Bapak dan Ibu untuk berpartisipasi atau ikut dalam kebaktian kami via Zoom. Mari kita saksikan videonya. Shalom, kami sudah menyelesaikan KKR hari kedua yang luar biasa di The Sealer Bootcamp, yaitu di Bukit Doa Immanuel di Tretes. Luar biasa, saudaraku, antusias mereka sangat luar biasa. Sampai hari ini menunjukkan pukul 9 malam, dan mereka sangat luar biasa untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena itu kami juga mengharapkan untuk Bapak Ibu juga boleh mengikuti program doa malam Gereja BES yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis pukul 21.30 via Zoom. Mari kita akan bersama-sama berkumpul, berdoa bersama, mendoakan banyak orang, dan memuji Tuhan. Dan saya percaya ketika doa orang benar, bila yakin didoakan, besar kuasanya. 1-2 orang berkumpul, maka Tuhan berada di situ. Karena itu mari datangi dan nikmati doa malam bersama program Gereja BES setiap Selasa dan Kamis pukul 21.30 WIB. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Anda yang rindu memberikan persembahan atau perpuluhan, bisa menggunakan barcode yang tertera pada layar. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Mari kita siapkan hati dan juga pikiran untuk menerima firman Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kami memuji nama-Mu Tuhan. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment when I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God.
Mari angkat suara Bapak Ibu Saudara. I love your voice. You have led me through the fire and darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini Bapak Ibu Saudara. All my life you have been faithful. You are. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Oh, you are. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Mari hampiri tahta Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Naikkan ucapan syukurmu karena Dia baik dalam sepanjang hidup kita. Penyertaannya sempurna. I love you, Lord. Come on, sing. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment when I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Mari angkat tanganmu bersama dan katakan, all my life you have been faithful. Yes, you are. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Come on, sing together, say, your goodness is running after, it's running after me. Oh, your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Angkat tangan dan katakan, oh Lord, hallelujah. It's running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Say, all my life you have been faithful. Yes, you are, Lord. All my life you have been so good. Hallelujah. With every breath that I am able, oh, I will sing. Mari bersama-sama perlahan kita bagi beri Bapak Ibu Saudara. Nikmati hadiratnya dan katakan, oh my life, Lord. All my life you have been faithful. Yes, you are. Oh, all my life
Jemaat sendiri katakan dari hatimu, oh my life, oh my life, Lord. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Amen. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. Mari bersama berikan tepuk tangan sore-sore bagi Tuhan. You are so Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. All my life you have been faithful. Yes you have, Lord. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing, I will sing, I will sing of your goodness, Lord. Of the goodness of God. Berikan tepuk tangan sore-sore kemuliaan bagi Tuhan. Yang layak terima yang terbaik dari kita. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Segala pujian kemuliaan bagi nama-Mu. Haleluya. Jesus, I know you are here. Segala pujian kemuliaan bagi nama-Mu, hanya bagi nama-Mu Tuhan. Segala pujian kemuliaan, sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Puji Tuhan saudara, hari ini kita akan membahas firman Tuhan bicara tentang padang gurun kehidupan. Kenapa saudara? Karena setiap orang pasti mempunyai padang gurunnya. Dan saudara perlu ketahui bahwa saudara padang gurun itu pun terkadang Tuhan izinkan. Dan saya mau katakan kalau kita adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan, anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menuntun kita masuk di tengah-tengah padang gurun. Untuk apa? Untuk mempersiapkan kita, untuk memurnikan kita, untuk mendewasakan kita. Karena kita adalah anak-anak yang telah ditentukan Tuhan, telah dipilih Tuhan. Saudara, memang kalau kita bicara padang gurun itu sesuatu yang tidak enak. Kering, suasananya gersang saudara. Kalau mungkin kita pernah pergi ke Mesir, kita pernah pergi ke Israel, kalau kita ada di tengah-tengah padang gurun itu saudara, panasnya luar biasa. Tetapi saudara, di tengah-tengah padang gurun itu ada kehidupan yang bahkan bisa memberikan kehidupan kepada orang lain.
Kalau saudara tahu tanaman jojoba, itu adalah bahan dasar dari kosmetik. Di situ saudara kalau pernah ke Israel, saudara akan menemukan satu tempat kosmetik yang terkenal di seluruh dunia. Dan mereka menjual bahan tersebut. Dan diolah menjadi kosmetik-kosmetik yang lain. Dan tanaman tersebut pun saudara juga menjadi bahan dasar daripada herbal-herbal untuk mengobati penyakit-penyakit. Saudara tahu minyak zaitun? Minyak zaitun yang dihasilkan yang terbaik adalah di padang gurun yang belantara. Saudara mungkin juga tahu kurma. Kurma yang terbaik itu adalah yang terdapat di Israel. Di mana mereka tumbuh? Di padang gurun yang gersang, yang kering saudara. Tetapi dapat menghasilkan sesuatu yang terbaik. Bahkan bisa menjadi berkat buat banyak orang. Oleh karena itu, kita jangan hanya mengetahui Roh Kudus itu hanya sekedar menghibur di tengah-tengah masalah kita. Meskipun itu bisa. Kita jangan mengetahui Roh Kudus itu menolong kita di tengah-tengah masalah kita. Meskipun Roh Kudus bisa menolong kita. Tetapi kalau itu saja yang kita ketahui, maka satu ketika waktu kita sudah bebas dari masalah, kita nggak perlu Roh Kudus menuntun lagi kita. Saudara, setelah masalah kita, kesedihan kita sudah selesai, maka kita sudah tidak perlu penghibur itu lagi. Maka saudara, waktu kita ada di tengah-tengah masalah padang gurun hidup kita, maka saudara kita katakan ini bukan datangnya dari Tuhan. Kita harus tahu bahwa saudara, Roh Kudus itu menuntun kita masuk di tengah-tengah padang gurun untuk mendewasakan kita. Saya senang dengan lagu yang dikarang atau ditulis oleh gembala senior, Roh Kudus penolong. Kalau saudara baca di paragraf kedua, itu dikatakan mengubah hidup kita, seumur hidup kita. Roh Kudus itu saudara, bukan hanya kita pakai saat kita perlu. Roh Kudus bukan hanya saudara menjadi alat kita, tetapi sesungguhnya saudara dan saya adalah menjadi alat Roh Kudus. Roh Kudus yang menggunakan hidup kita. Inilah saudara yang seringkali terjadi salah atau mungkin hanya berhenti sampai Roh Kudus yang menghibur, menolong di tengah-tengah masalah kita. Saat saudara nggak punya masalah, saat saudara tidak bersedih hati, apakah kita tidak perlu Roh Kudus lagi? Ya, kita tetap perlu. Bahkan saudara, ini sedikit ekstrim. Apakah kita mau minta Roh Kudus untuk menuntun kita masuk di dalam padang gurun? Mari kita lihat dulu firman Tuhan. Di dalam Matius 4 ayatnya yang pertama sampai dengan 10. Kita akan baca per ayat saudara. Beberapa poin nanti kita akan lihat. Kita baca ayat yang pertama dulu. Dikatakan maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Kata roh di sana adalah huruf besar. Artinya Roh Allah, Roh Kudus yang menuntun Yesus masuk di padang gurun dicobai oleh iblis. Kata maka itu adalah kata sambung dari kalimat sebelumnya, dari ayat sebelumnya. Maka kita lihat di dalam Matius 3 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ke-17. Sesudah Yesus dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati. Artinya simbol daripada Roh Kudus turun ke atas Yesus. Ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Maka
muncullah Matius 4 ayat yang pertama. Saudara, dikatakan Yesus adalah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Maka roh yang sama, yaitu Allah, Roh Kudus, membawa Yesus masuk di padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Untuk apa? Sebelum Yesus pelayanan, dari sisi kemanusiaannya, dia dipersiapkan. Karena dia juga adalah anak yang dikasihi, anak yang berkenan. Jadi saudara, saya mau pastikan, setiap kita menjadi anak Tuhan yang dikenan dan dikasihi Tuhan, pasti, saya mau katakan pasti, Roh Kudus akan membawa kita masuk di padang gurun. Untuk apa? Coba kita lihat di dalam Matius 3 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ke-16. Maaf, kita lihat di Ibrani 2 ayatnya yang ke-18. Disinilah makna saudara kenapa Tuhan dicobai. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai, saudara. Tuhan dipersiapkan menjadi role model, teladan. Bagaimana saudara di tengah-tengah dia menderita kesulitan, dicobai oleh iblis. 40 hari, 40 malam tidak makan, tapi dia tetap menang, saudara. Saudara, saya mau katakan, memang iblis sudah kita injak-injak. Iblis sudah kalah. Tapi dia bukan berarti sudah tidak ada. Iblis akan terus mencobai hidup kita. Saudara, saya umpamakan seperti saudara main atau tinju. Saudara, waktu kita memenangkan pertandingan itu, kawan kita KO kan. Saudara, saya mau tanya, apakah tidak ada lawan yang lain? Ada. Memang kita menangkan pertandingan pada saat itu. Tapi bukan berarti tidak ada lawan yang lain. Dan saya mau pastikan bahwa lawan itu akan lebih hebat. Karena dia sudah mempelajari. Dia akan nonton saudara. Bagaimana gerak-gerik kita. Di mana kekuatan kita, di mana kelemahan kita. Dia akan hantam di situ saudara. Makanya hari ini kalau kita yang sudah lepas dari narkoba, kita yang sudah bebas dari segala keterikatan, jangan pernah coba-coba buka celah lagi saudara. Karena di situ setan akan masuk. Saudara dan saya. Tapi jangan pernah takut. Kalau hal itu terjadi di dalam kita, kalau Tuhan izinkan, maka Tuhan juga akan menyertai. Katakan amin. Seringkali saudara kita melihat kenapa Pak? Kalau dikatakan Tuhan tidak dicobai dan dia tidak mencobai. Kenapa Roh Kudus membawa kepada padang gurun untuk dicobai? Seolah-olah Tuhan nih yang sedang mencobai kita. Saudara boleh menjawab di dalam hati. Apa perbedaannya ujian dengan pencobaan? Karena orang mengatakan kalau ujian itu datangnya dari Tuhan. Cobaan itu datangnya dari setan. Ujian itu saudara membuat kita lebih dekat kepada Tuhan, membuat kita naik kelas. Betul. Cobaan itu membuat kita jauh daripada Tuhan. Tapi bagaimana Pak mensinkronkan ini? Yang satu membuat dekat kepada Tuhan, yang satu membuat jauh daripada Tuhan. Saudara, Tuhan itu tidak pernah salah. Tuhan itu tidak pernah mencobai. Dia memberikan ujian. Nah kalau begitu bagaimana Pak? Setan Tuhan bawa ke sana untuk kita dicobai. Saudara, contoh yang paling konkret adalah Ayub. Setan waktu mau mencobai Ayub, dia bertanya dulu kepada Tuhan Allah. Bolehkah aku mencobai? Tuhan katakan silakan. Kenapa Tuhan saudara mengizinkan? Karena Tuhan juga menguji kesetiaan Ayub.
kedewasaan Ayub. Hari ini saudara, kadang kita bisa membedakan kalau ini datangnya dari si setan nih. Karena kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah merancang sesuatu yang jahat. Keluarga habis, kekayaan habis, bahkan kesehatan Ayub habis. Tuhan gak pernah rancang itu Bapak Ibu. Yang Tuhan rancangkan adalah damai sejahtera, kebaikan. Sehingga saudara mulai bingung. Kalau saudara melihat yang ini adalah dari setan, kalau Tuhan itu yang baik, saudara sekarang sudah gak usah bingung lagi. Kalau saudara sudah mulai bisa memisahkan ini datangnya dari setan, saudara harus menang. Kalau ini ujian saudara terima, saudara naik kelas. Tapi kalau saudara satu ketika bingung, ini dari Tuhan atau dari setan, saudara tinggal responi. Kalau itu dari setan, Tuhan juga menguji kita, melihat kesetiaan kita. Apakah di tengah-tengah pencobaan yang datangnya dari setan itu, kita tetap setia kepada Tuhan? Katakan amin. Nah saudara, Tuhan sedang mempersiapkan kita. Kalau saudara ingat bangsa Israel yang keluar dari Mesir, Tuhan masukkan mereka di padang gurun 40 tahun sebelum masuk ke tanah perjanjian. Tuhan persiapkan Musa untuk menjadi role model yang awalnya arogan, menjadi orang yang paling lembut hatinya. Dia masuk di proses padang gurun 40 tahun. Dia lari dari Firaun saudara. Tuhan persiapkan Musa 40 tahun untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir saudara. Di tengah-tengah padang gurun pun Tuhan persiapkan Yosua 40 tahun. Yosua itu lahir di padang gurun saudara. 40 tahun Tuhan persiapkan dia untuk pimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. 40 hari Yesus puasa, lapar. Apa maksudnya Pak? Saudara, ini bukan bicara tentang bilangan. Bukan bicara tentang 40-nya. Tapi kalau kita melihat bahwa Tuhan sudah menentukan waktunya. Tuhan yang punya rencana di sana. 40 tahun bagi bangsa Israel, 40 tahun bagi Musa, 40 tahun bagi Yosua, 40 hari bagi Yesus dipersiapkan untuk melayani saudara. Artinya Roh Kudus, Tuhan akan menuntun setiap kita masuk untuk Tuhan persiapkan kita. Jangan lagi pernah takut dengan padang gurun. Karena padang gurun itu Tuhan izinkan saudara untuk mempersiapkan kita. Dan kita adalah anak-anak yang dikenan dan dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar juga mengenai kalimat yang Tuhan katakan waktu iblis mencobai dia. Di sini saudara ada rahasia besar. Seperti di padang gurun saudara, di tengah-tengah gurun itu tidak terlihat tanaman, tidak terlihat minyak zaitun, tidak terlihat yang namanya kurma. Tetapi di situ menyimpan rahasia yang besar. Begitupun di tengah-tengah waktu iblis mencobai Yesus. Di tengah-tengah masalah yang kita hadapi, ada rahasia, ada hikmat yang Tuhan ingin taruh di dalam kehidupan kita. Kita masuk di dalam Matius 4, ayatnya yang ketiga sampai dengan keempat. Lalu datanglah si pencoba itu, yaitu iblis, dan berkata kepada Yesus, "Jikalau engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Yang pertama saudara, Tuhan ingin mengubah kebiasaan kita yang lama, pola pandang kita saudara, itu Tuhan akan robah menjadi sesuai dengan firman-Nya Tuhan. Katakan amin. Itu yang akan Tuhan robah. Apa maksudnya? Seringkali kan kita ngomong, Pak, manusia kan perlu makan.
perlu duit, perlu uang. Hidup masa nggak perlu uang? Hidup memang nggak perlu makan? Tuhan katakan ya, kamu perlu makan, perlu uang. Gereja saudara perlu uang untuk membayar listrik, menyewa tempat, operasional, untuk membiayai banyak hal saudara. Ya, kita perlu itu. Tapi Tuhan katakan bukan itu saja. Bukan makanan saja. Tapi setiap firman yang keluar dari mulutnya Tuhan. Saudara pernah dengar kalimat ini enggak? Memang segalanya bukan uang. Tapi segala-galanya perlu uang. Ini yang umum, yang orang sering katakan. Uang bukan segala-galanya. Tapi segala-galanya perlu uang. Umum gak salah. Pak, manusia perlu makan. Kalau kita gak makan kita pasti mati. Gak salah. Tapi saudara, kalau kalimat ini saya balik. Segala-galanya perlu uang. Tapi uang bukan segala-galanya. Saudara mulai bingung. Goalnya saudara, dasarnya yang membedakan. Kita tahu perlu uang, kita tahu perlu makan. Tapi bukan itu yang menjadi dasar kita saudara. Akhirnya mohon maaf, ada orang yang kerja mencuri, dia menipu saudara. Makan baik, bekerja baik. Tapi kalau bekerja tidak sesuai dengan firman yang keluar dari mulutnya Tuhan, maka itu tidak baik. Contoh yang paling konkret saudara tahu Robin Hood? Robin Hood saudara seorang pahlawan. Menurut ceritanya, dia mengambil dari hartanya raja yang raja rampas dari rakyat. Dan harta yang diambil itu dia bagikan kepada rakyat yang dirampas itu. Dia tidak ambil bagian. Saudara lihat ini baik gak? Baik. Tapi firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan mengatakan, jangan mencuri. Jadi saudara, apa yang kita katakan secara umum, memang segala-galanya itu bukan uang, tapi uang itu. Kita segala-galanya perlu uang, itu umum saudara. Tapi dasarnya, apakah itu datang dari firman Tuhan? Sesuatu yang baik tetapi kalau tidak sesuai dengan perintah atau firman Tuhan, maka saudara itu tidak baik berkenan di hadapan Tuhan. Inilah yang akan Tuhan robah, yang akan Tuhan transform saudara. Dari kebiasaan kita yang lama, pola pikir kita, paradigma kita. Makanya ada pepatah mengatakan kalau kita mikir, itu jangan dari perut dulu. Baru ke atas. Kalau perut ke atas, saudara ini menjadi dasar. Saudara dan saya akan menghalalkan semua cara untuk isi ini perut. Tapi kalau kita berpikir dari atas untuk mengisi itu perut, itu harus. Bagaimana saudara berpikir membiayai anak istri, mencukupkan kebutuhan sehari-hari, berpikir bekerja dengan keras, itu harus. Tetapi tolong itu dari atas yang harus dikuasai oleh firman, menguasai pikiran kita. Sehingga kita bagaimana harus kerja dengan giat, memenuhi kebutuhan hidup kita. Tapi bukan ini yang jadi awal, jadi dasar. Makanya itulah yang Tuhan izinkan saudara, kalau kita masuk ke padang gurun, kita kerja sana mentok, kerja sini mentok, lakukan itu banyak masalah saudara. Percayalah, Tuhan sedang mengubah kebiasaan kita dengan cara-cara dunia, dengan cara-cara kekuatan kita. Tuhan sedang mengubah dengan cara-cara Tuhan. Katakan amin. Yang kedua,
Di dalam Matius 4 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ke-7. Aku berkata kepadanya, lalu berkata kepadanya, jikalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis. Kalau dikatakan sebab ada tertulis, itu bicara tentang perjanjian lama. Ada di dalam kitab. Ya. Mengenai engkau, ia akan memerintah malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ayat 7. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saudara, ayat ini sering kita mengerti bahwa kita kalau lagi di atas bumbungan, lalu kita melompat ke bawah, lalu minta Tuhan tolong, itu artinya kita sedang mencobai Tuhan. Jadi apa gunanya kalimat yang mengatakan malaikat akan menantang kakimu? Malaikat akan menolong. Kalau kita hanya berpikir bahwa saudara mencobai Tuhan dan menggagalkan dan firman Tuhan itu tidak tergenapi, maka itu salah. Karena Tuhan berkuasa, Dia sanggup menantang kita. Bahkan dikatakan, meskipun orang pilihan, orang benar minum racun sekalipun tidak akan mati. Lalu saudara mengatakan, kalau gitu kita minum aja, itu mencobai. Saudara betul itu mencobai, tapi bukan menggagalkan firman Tuhan yang mengatakan kalau orang percaya minum racun tidak akan mati. Paham? Apa maksudnya, Pak? Artinya saudara, ayat yang tadi itu mengatakan bahwa kita ragu kepada Tuhan. Tidak yakin kepada Tuhan. Makanya ada kalimat, jikalau engkau anak Allah, robalah batu menjadi roti. Jikalau engkau anak Allah, perintahkanlah malaikat untuk menatangnya. Lalu apa yang Tuhan katakan? Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Mari kita lihat Keluaran 17 ayat yang ke-6 sampai dengan ke-7. Saya tidak sedang mengajarkan saudara akhirnya mencobai dengan hal-hal yang sepele. Saya tidak sedang bicara saudara dengan hal-hal yang remeh. Kita sudah tidak bicara di sana lagi, saudara. Saudara, seumpama kita makan ya daging yang kolesterolnya tinggi. Ya. Lalu makan yang mengandung asin tinggi, saudara bisa buat kita darah tinggi. Lalu ada orang tumpang tangan mengatakan saudara bahwa dalam nama Yesus semua kolesterol hilang, semuanya hilang. Lalu kita makan, lalu kan orang bilang jangan mencobai Tuhan. Betul, tapi kita sudah gak bicara di sana. Itu saudara juga mencobai Tuhan. Tetapi saya mau katakan, kalau firman Tuhan mengatakan semua yang kamu makan itu halal, apakah saudara tidak meyakini bahwa makanan yang kita makan itu bisa memberikan kekuatan kepada kita? Paham gak saudara? Saya tidak sedang menyuruh saudara makan sembarangan, bukan. Maksud saya kita mengatakan itu tapi jangan menggagalkan firman Tuhan yang lain. Sehingga kita meragukan saudara Tuhan yang sanggup menolong kita di tengah-tengah masalah kita. Saudara, seumpama kita punya cancer stadium 4. Dokter sudah angkat tangan saudara. Lalu kita doa belum sembuh. Lalu ada seorang datang kepada Tuhan, Bapak jangan mencobai Tuhan. Ini stadium 4 Pak. Kalau Bapak doa terus untuk sembuhnya itu stadium, Bapak sedang mencobai Tuhan. Saudara lihat. Pada Tuhan sanggup menyembuhkan. Tuhan sanggup menolong saudara. Bahkan saudara, apa yang tidak sanggup dilakukan oleh manusia justru sanggup dilakukan oleh Tuhan. Jadi saya tidak bicara tentang remeh-temeh tadi lagi. Saya sedang bicara saudara dan saya jangan meragukan kedaulatan Tuhan. Kuasa Tuhan. Kita lihat dulu di dalam Keluaran
17 ayat yang ke-6 sampai dengan ke-7. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuatnya Musa di depan mata tua-tua Israel. Ayat 7. Dinamailah tempat itu Masah, yang artinya saudara meragukan Tuhan, menyalahkan Tuhan. Kalau bangsa Israel dibawa keluar dari tanah Mesir, masuk di padang gurun, mereka kehausan. Lalu dikatakan nama tempatnya juga Meribah, berselisih paham dengan Musa. Dan oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mencobai Tuhan, saudara perhatikan baik, dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Jadi mencobai Tuhan, saudara, kita nggak yakin ada Tuhan. Kita nggak yakin, kita ragu bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Itu yang Tuhan marah, saudara. Saya pikir, saudara, seperti makanan yang tadi kolesterol, itu nggak usah diajar firman Tuhan. Saudara yang sekolah dokter, yang sekolahnya bagus, yang berpikiran bagus pun ngerti, betul? Kalau kita dari atas bumbungnya jangan lompat toh. Kita kalau makanan gak sehat jangan makan toh. Itu sudah gak masuk di dalam hal rohani atau iman. Itu masuk di dalam pengetahuan umum. Tapi saudara, kalau ada hal-hal yang memang Tuhan sudah katakan kepada kita dan itu ada di dalam firman-Nya, saudara jangan ragu sama Tuhan. Karena keraguan saudara kepada Tuhan, kita sedang mencobai Tuhan. Sehingga waktu kita di tengah-tengah padang gurun sekalipun, kita menghadapi masalah. Padang gurun ini kan macam-macam toh. Ada masalah penyakit, masalah ekonomi, masalah keluarga, dokter angkat tangan, tetangga gak mau tahu urusan kita. Semua orang gak mau, saudara. Tapi kita jangan katakan kepada Tuhan, jikalau engkau anak Allah, selamatkan saya. Jikalau engkau anak Allah, sembuhkan saya. Perkataan itu, saudara, kita sedang meragukan Tuhan dan mencobai Tuhan. Harusnya kita mengatakan, terima kasih Tuhan atas penyakit ini. Saya percaya Tuhan sanggup menolong saya. Tetapi meskipun Tuhan tidak tolong saya tetap yakin Tuhan Maha Kuasa. Tuhan mampu mengeluarkan saya dari masalah. Itu namanya kita gak mencobai Tuhan. Kita gak ragu dengan iman kita, saudara. Di tengah-tengah kita sakit, saudara, belum disembuhkan sekalipun, tetap kita jadi berkat. Meskipun doa yang kita naikkan tidak sesuai dengan doa kita, saudara, tapi kita percaya dengan jawaban daripada Tuhan, kita tetap bisa selamat. Kita tetap bisa survive. Itu namanya gak ragu sama Tuhan. Jangan mencobai. Yang ketiga, mari kita lihat di dalam Matius 4 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ke-10. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemewahannya, dengan gemerlapnya, dengan metropolitannya, saudara. Dengan kemegahannya, setan kasih lihat, saudara. Saudara, ini satulah hal rahasia yang luar biasa. Di tengah-tengah padang gurun, setan mencobai seperti itu. Setan mencobai dengan perkataan kepada Yesus. Tapi setan juga akan mencobai kita dengan hal yang nyata. Tapi Tuhan sudah menang. Tuhan sudah menggenapinya, saudara, menggenapinya. Sehingga meskipun itu bukan secara nyata, tapi nyata di dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang Yesus katakan di ayatnya yang ke-8, 9. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu, jikalau engkau sujud menyembah kepadaku.
Jadi ada dua masalah di sini. Ada dua hal saudara yang harus kita cermatin. Satu tentang duniawi dan kemegahannya. Dua, dia minta Yesus nyembah kepada dia. Apa yang Yesus respon? Kita lihat ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis di dalam firman. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yang ketiga saudara, padang gurun itu untuk membuat kita hanya kepada Tuhanlah kita taat. Ada dua hal yang disodorkan kepada Yesus. Kemegahan dunia, kemegahannya saudara. Tapi saudara, iblis minta kepada Yesus sujud menyembah kepada Dia. Sehingga apa maksudnya? Artinya saudara, kalau kita ikut Tuhan, Tuhan bisa berkati. Kalau kita ikut Tuhan saudara, Tuhan bisa memberikan kemegahan. Dan Tuhan tidak mempermasalahkan. Yang Tuhan permasalahkan tadi kita sudah bahas, bagaimana kamu mendapatkannya. Dan yang ini, kepada siapa engkau taat. Tuhan tidak pernah benci dengan kesembuhan. Tuhan tidak pernah benci dengan saudara hidup sehat, hidup makmur. Itu yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan katakan adalah kepada siapa engkau menyembah. Menyembah itu hanya kepada Tuhan. Taat itu hanya kepada Tuhan saudara. Minta berkat, minta sesuatu, segala sesuatu datangnya kepada Tuhan. Jangan cari yang lain. Saya ini orang Tionghoa saudara. Kita kadang-kadang masuk sampai peramal-peramal kan. Cari-cari alternatif seperti itu. Lalu dengar di sana ada bisa, di sana bisa kasih, di sana bisa. Lalu kita akhirnya menyembah kepada mereka. Itu yang tidak boleh. Dan ada juga saudara, kita menyembah diri kita sendiri. Kita menjadikan diri kita itu Baal. Saudara tahu Nimrod? Nimrod adalah orang tokoh perkasa yang membangun menara Babel. Dia mau menunjukkan saudara kekuatannya. Dia ingin menyamai Tuhan. Dia ingin disembah. Itulah yang Tuhan akhirnya murka kepada Nimrod. Jangan jadikan diri kita ini Baal. Mau disembah. Tidak lagi taat kepada Tuhan. Kita merasa bahwa apa yang kita punya, kita berhasil, kita punya ini, punya itu karena saya. Itu yang tidak boleh saudara. Makanya waktu iblis mencobai Tuhan Yesus, Tuhan tidak mengatakan bahwa bukan dunia, bukan soal kemegahannya, bukan soal itunya. Tapi kepada siapa engkau menyembah. Saudara ingat Adam dan Hawa? Waktu mereka jatuh di dalam dosa, dia memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Kenapa akhirnya Tuhan marah? Saudara kalau lihat baik, itu bukan soal buahnya. Kenapa manusia berdosa? Ya memang harus ada objeknya saudara, betul. Yang membuat akhirnya dia jatuh. Tapi kalau kita lihat baik, karena Tuhan mengatakan jangan kamu makan. Tapi setan ngomong, makanlah itu. Dia nggak nuruti kata Tuhan, dia nuruti kata setan. Dia tidak menyembah Tuhan, dia menyembah kepada setan, saudara. Firman Tuhan di dalam perjanjian baru mengatakan, belajarlah firman Tuhan, carilah kehendak Tuhan. Maka engkau bisa membedakan mana yang baik dan yang jahat. Dan itulah yang berkenan dan sempurna di hadapan Tuhan. Kalau hari itu Tuhan belum mau manusia untuk makan baik dan buruk atau jahat, itu menjadi kedaulatan dia.
Tapi satu ketika seumpama Tuhan suruh Adam dan Hawa makan itu buah. Supaya kamu tahu mana baik, mana jahat. Sekarang di dalam perjanjian lama, toh betul kan? Tuhan katakan supaya kamu tahu baik dan jahat. Artinya Tuhan bukan menghalangi kita bisa tahu mana baik atau jahat. Tapi Tuhan tidak mau engkau menyembah kepada setan. Hanya taatlah kepada Tuhan. Taatlah kepada Tuhan, saudara. Makanya Tuhan kadang-kadang masukkan kita di padang gurun. Selama ini kita mengandalkan kekuatan kita. Kita mau jadi Baal. Kita merasa paling hebat. Atau mungkin saudara masih ada alternatif lain. Allah-Allah kecil yang lain. Masih meragukan Tuhan. Tuhan masukkan saudara di dalam satu proses gurun. Supaya kita hanya taat kepada Tuhan dan perintahnya. Itulah saudara dan saya hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita mau akhiri firman Tuhan. Haleluya. Saudara boleh tertunduk, kita berdoa. Jangan lagi kita berpikir bahwa padang gurun di dalam kehidupan kita itu tidak menghasilkan. Sehingga kita tidak mau masuk di padang gurun. Padahal sesungguhnya padang gurun itu ada kehidupan. Karena rohlah yang membawa kita ke sana. Karena engkau adalah anak-anak yang berkenan, yang dikenan, yang dikasihi Tuhan. Maka engkau akan dibawa ke dalam padang gurun. Engkau Tuhan sedang persiapkan. Tuhan sedang mendewasakan kita, memurnikan kita. Sehingga kebiasaan kita yang lama, pola pikir kita yang lama, yang kelihatannya baik, yang selalu bersilat kata dengan Tuhan, Tuhan, siapa yang gak perlu makan? Kalau saya gak makan, saya mati dong. Memang rohani aja, jasmani gak perlu. Tuhan bukan katakan itu. Manusia bukan hidup dari jasmani saja. Tapi firman itu loh yang keluar. Kita harus hidup dari situ. Meskipun kita cari makannya dari situ. Dari firman Tuhan yang mengajarkan kita bagaimana memperoleh makan yang benar. Tuhan sedang meneguhkan iman kita. Jangan mencobai Tuhan dengan kita ragu-ragu kepada Tuhan. Firman-Nya itu iya dan amin. Dia akan menggenapinya dengan waktu dan caranya. Tapi saat engkau ragu kepada Tuhan, itulah kita sedang mencobai Tuhan. Hanya kepadalah Dia kita taat. Hari ini Tuhan, kami mau mengubah setiap kesalahan-kesalahan kami yang lama. Padang gurun kami akan responi bersama dengan Tuhan. Meskipun di tengah-tengah badai masalah hidup kami percaya ada Tuhan bersama dengan kami. Dan engkau akan melihat jalan sedang dibelah, jalan sedang dibuka. Seperti Tuhan membelah laut dan Israel berjalan di atasnya. Yakinlah. Dan tidak sampai di sana. Engkau akan Tuhan bawa masuk di padang gurun lagi. Sampai kita tutup usia. Disitulah kita akan berjumpa dengan Tuhan. Tuhan, aku sudah selesai. Apa yang kuda kerjakan di dunia ini, aku sudah selesaikan. Dan semua diselesaikan dengan baik. Bersama dengan Tuhan, bersama dengan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, mengampuni salah dosa kami. Kami tidak lupa berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan
untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami mau berdoa untuk setiap persembahan dari jemaat. Kiranya Tuhan Engkau menerimanya dan membalasnya berlipat-lipat. Biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan Engkau memberikan kemurahan-Mu. Balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka. Serta peliharalah mereka beserta keluarga, pekerjaan, studi, dan kesehatannya. Mari dekapkan kedua tangan di dada. Firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan dia bangkit pada hari ketiga sehingga kita sembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke sorga, menyediakan rumah bagi kita sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kedua kalinya menyebut gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan rohnya yang kudus, menghibur, menguatkan, menginsafkan, dan terus membuat hati kita berkobar-kobar di dalam kasih semula, kekudusan, kebenaran, dan menjadi saksi Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita tutup di dalam doa yang Yesus ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus